literatur dan referensi teknik mengenai cara yang benar pengolahan sisa makanan menjadi POC itu saya mengambil dari Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur. Ini merupakan pelatihan pembuatan pupuk POC. Di sini juga mencakup tentang metode pelaksanaannya yang meliputi alat dan bahan serta bagaimana proses pembuatannya yang dibentuk dalam skema. Kemudian ini juga ada foto dan penjelasan bagaimana proses fermentasi POC ini yang dihasilkan dari limbah sayur dan buah-buahan. Dan untuk lebih menambah wawasan saya juga mencari referensi lain berupa video yang diunggah di laman YouTube tentang bagaimana cara pembuatan POC sederhana dari limbah rumah tangga. Dan ini dia videonya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Di sini kita sudah punya 2 ember bekas kapasitas 25 kilo ya teman-teman. Masih lengkap dengan bentuknya. Kita akan membuat komposter ember pupuk. Ember yang satu ini kita beri keran air bagian bawahnya ya. Ini kita pakai keran dispenser, pakai keran air biasa juga bisa. Kita pasang di bagian bawah ember. Waktu memasang keran ini, apa yang harus aku lakukan? posisi keran ini kurang lebih 5 cm di atas dasar ember. Biar nggak kotor, Tapi juga ya. bukan dikasih. Tapi dikasih khusus SDP itu dapat kasih bulan. Iya. Nah, ada sih lagi itu ya, buat itu ya. Aku pernah minta data hanya screenshot SDP yang butuh waktu hanya 1 detik mungkin atau 2 detik. Itu juga nggak mau dikasih orang. Fungsi lembab ini untuk membesar air dari kompor atau sampah yang Kenyang. menjadi kompor. Nah, Aku dengar. lembab ini kita taruh di atas ember yang ada kerannya seperti ini. Kita pupuk, kira-kira akan jadi seperti ini ya. Kalau kami tidak mempan, kami langsung duduk prosedur atau peraturan di mana sih. Kalau daripada aku sakit hati, kalau aku blokir kemarin, aku pernah blokir nomor dia karena aku kesal capek kayak ngemis. Ember yang ada keran kita taruh di bawah. Sebaiknya diberi alat bata atau kursi kecil untuk Tapi beberapa kurang ada siapa ya? Coba kan ngambil di kalau ngomong gitu Pak Zarifia tuh kalau kamu tuh yang nggak bisa ngasih data sama dia pernah juga ngasih data dah. Kan ngarang semua itu. Ini merupakan sisa-sisa sayuran dan kulit buah-buahan yang tidak terkena minyak ya teman-teman. Kulit sayuran, kulit buah-buahan, sisa batang dan daun yang biasanya dibuang begitu saja akan kita buat menjadi kompos. Iya, tapi itu beda hierarki gitu loh lah. Kau nih kata, kau tahu kenapa salah hierarki kita tuh beda. Misalnya kita jadi kadit, jadi SKH. Beda sama pun kita kan kasih dari awal tuh ribet lah. Ini fungsinya untuk mencegah sampah rumah tangga. Iya, misal tapi Proses pengomposan. kalau kita nyuruh PT 1 tingkat 1 kelasan gitu kelasan kayak ada bisa tinggal menambah apa yang misalkan kita baik. Hanya kalau misal beda kelas juga kelas itu kepentingan ada suatu organisasi kan. Caranya bagaimana? Caranya kita siapkan 1 liter air. Kita beri molasa atau Bisa dari kasih gimana? 20 ml Bisa dari kasih. atau berbentuk EM4. Kalau teman-teman Baru belum apa? molase, bisa dikasih media atau berapa. Udah. Kemudian kita aduk supaya larut molasanya. Nah, setelah itu kita masukkan EM4 pertanian sebanyak 20 ml juga atau 2 setengah. Kita aduk biar bahan-bahannya tercampur merata.
tutup lagi atau kita lapisi dengan arang sekam. Setelah itu kita semprot memakai air yang sudah diberi air lagi. Kita semprotkan secara merata sampai terlihat selesai ya teman-teman. Kemudian kita tutup embernya. Soalnya apa enggak ada. Keesokan harinya atau 2 hari kemudian, kalau teman-teman sudah punya sisa-sisa sayuran atau sisa kulit buah-buahan, teman-teman bisa masukkan lagi ke dalam ember. Cangkap telur juga bisa ya. Untuk sayuran hijau itu mengandung unsur nitrogen, jadi sangat bagus untuk proses pertumbuhan daun. Sedangkan cangkap telur tinggi akan kalsium. Saat menambahkan sampah dapur lagi, kita tambahkan juga arang sekam di atasnya. Kemudian kita semprotkan di aktivator secukupnya saja. Atau kalau dianggap terlalu lama, teman-teman bisa disiramkan saja ya untuk aktivatornya secukupnya saja, jangan kebanyakan. Kemudian kita tutup lagi embernya. Setelah beberapa minggu, embernya sudah mulai hampir penuh ya teman-teman. Semakin banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan, semakin cepat penuh juga ember komposternya. Kalau ada kulit bawang, kulit buah, cangkang telur, masukkan saja semuanya. Tapi jangan masukkan tulang atau daging ya. Kita pakai sayur-sayuran dan buah-buahan saja. Nah, untuk lapisan atas atau layernya, kita juga bisa pakai sekam mentah. Kita beri lagi di aktivatornya supaya lembab. Lalu kita tutup lagi embernya. Kita akan lihat hasil penguraian sampah rumah tangga dari komposter ember pupuk ini. Dari ember komposter ini kita akan dapatkan 2 pupuk sekaligus teman-teman, yaitu pupuk cair atau air tinggi di ember bawah dan juga pupuk padat di ember atasnya. Untuk air tinggi atau pupuk organik cair sudah bisa dipanen kurang lebih 2-4 minggu setelah pengomposan. Cara panen POC atau air tinggi, tinggal kita buka saja keran air yang ada di ember. Kita tampung dulu pakai gayung, nanti akan kita pindahkan ke dalam botol untuk proses selanjutnya. Nah, ini air tinggi hasil rebusan penguraian sampah rumah tangga. Warnanya agak kecoklatan ya. Warna dari air tinggi ini tergantung dari sampah rumah tangga yang kita masukkan ke dalam ember. Air tinggi ini perlu dijemur dulu sebelum bisa digunakan untuk pemupukan ke tanaman. Untuk sampah rumah tangga yang ada di ember atas masih dalam proses penguraian. Perlu waktu 2-3 bulan sampai sampah rumah tangga terurai sempurna menjadi pupuk kompos atau pupuk padat. Dengan menggunakan